warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indah Wulandari dengan NIM 230201001 dari kelas A tingkat 1 Prodi Keperawatan. Di sini saya akan membahas tentang konsep dasar pasien safety. Pengertian pasien safety. Pasien safety adalah konsep yang berkaitan dengan upaya untuk mencegah, mengurangi atau menghindari terjadinya cedera atau bahaya terhadap pasien dalam lingkungan keperawatan kesehatan. Ini mencakup semua aspek keperawatan kesehatan, mulai dari diagnosis, pengobatan, dan tindakan medis, hingga manajemen data pasien dan lingkungan fisik. Tujuan utama dari pasien safety adalah untuk memastikan bahwa pasien menerima perawatan yang aman, efektif, dan berkualitas tinggi dengan meminimalkan risiko terjadinya kesalahan medis, infeksi nosokomial, atau kecelakaan lainnya yang dapat membahayakan pasien. Lanjut, prinsip pasien safety. 1. Keterbukaan atau transparansi. 2. Pencegahan kesalahan atau error prevention. 3. Partisipasi pasien, pasien involvement. 4. Pemahaman risiko atau risk awareness. 5. Kontinuitas perawatan atau continuity of care. 6. Pelaporan dan pembelajaran dari kesalahan atau reflecting and learning from errors. 7. Perubahan budaya. 8. Penggunaan teknologi. 9. Pelatihan dan pendidikan atau training and education. Lanjut ke komponen pasien safety. 1. Komunikasi. 2. Pedoman praktis klinis. 3. Keamanan obat. 4. Pengendalian infeksi. 5. Edukasi pasien. 6. Pegawai dan lingkungan kerja. 7. Pelaporan dan analisis kesalahan. 8. Teknologi dan otomasi. 9. Identifikasi dan verifikasi pasien. Lanjut ke sasaran pasien safety. 1. Mencegah infeksi nosokomial. 2. Penggunaan obat yang aman. 3. Komunikasi yang efektif. 4. Mencegah cedera akibat jatuh. 5. Identifikasi pasien yang benar. 6. Melakukan prosedur bedah yang aman. Lanjut ke standar keselamatan pasien. 1. Identifikasi pasien. 2. Komunikasi yang efektif. 3. Penggunaan obat. 4. Pencegahan infeksi. 5. Identifikasi risiko jatuh. 6. Pemantauan vital sign. 7. Pendidikan pasien. 8. Keselamatan prosedur. 9. Pelaporan dan pembelajaran. Dan 10. Penggunaan teknologi. Lanjut ke langkah pelaksanaan pasien safety. 1. Pendidikan dan pelatihan. 2. Identifikasi risiko. 3. Pengembangan kebijakan dan prosedur. 4. Komunikasi yang efektif. 5. Penggunaan teknologi. 6. Pemantauan dan evaluasi. 7. Budaya keselamatan. 8. Komitmen pemimpin. 9. Peningkatan berkelanjutan. Lanjut ke kriteria monitoring dan evaluasi pasien safety. 1. Insiden keselamatan pasien. 2. Tingkat kepuasan pasien. 3. Penggunaan standar klinis. 4. Tingkat infeksi terkait perawatan. 5. Penggunaan obat yang aman. Nomor 6. Pelaporan kesalahan dan terjadi tak terduga. 7. Penggunaan dan pelatihan staf. Lanjut ke komunikasi antar anggota rem kesehatan. 1. Jadwal pertemuan reguler. 2. Gunakan sistem komunikasi yang efektif. 3. Praktikan pendengaran aktif. 4. Buatkan daftar prioritas. 5. Promosikan keterbukaan dan kerjasama. 6. Berikan umpan balik dengan sopan. 7. Latih komunikasi darurat. 8. Evaluasi dan tinjau. 9. Buat rencana darurat komunikasi. Gunakan bahasa yang jelas dan sederhana. 10. Buatkan rencana darurat komunikasi. Lanjut ke kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. 1. Standar kualitas pelayanan. 2. Sistem pelaporan insiden keselamatan pasien. 3. Edukasi dan pelatihan. 4. Penggunaan teknologi informasi kesehatan. 5. Peningkatan komunikasi antar tim. 6. Inisiatif pencegahan infeksi rumah sakit. 7. Kebijakan penggunaan obat yang aman. 8. Pengembangan protokol prosedur klinis. 9. Penggunaan dan penegakan kebijakan. Serta 10. Partisipasi pasien dalam perawatan. Lanjut ke kebijakan yang mendukung keselamatan pasien. 1. Standar klinis. 2. Pelatih dan sertifikat. 3. Sistem pelaporan kesehatan. 4. Penggunaan teknologi kesehatan. 5. Inisiatif pencegahan infeksi. 6. Komersialisasi keamanan produk kesehatan. 7. Komitmen terhadap kualitas dan keselamatan. 8. Edukasi pasien. 9. Pengawasan
pengawasan regulasi, 10 kolaborasi antar lembaga kesehatan. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.